Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelumnya kami berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi kami dari kelompok 3 akan membahas kembali seputar startup syariah. Nah, dan kemudian saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya, di mana kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Ainun Musdalifah dengan NIM 60200124 Kemudian yang kedua ada Fadia Nurul Khairiyah dengan NIM 60200124 Dan yang ketiga ada Muhammad Fauzi Anas dengan NIM 60200124 Dan yang kemudian yang terakhir ada saya sendiri Muhammad Agis Fikrah 60200124 Kemudian adapun profil startup kami yaitu dengan nama Hijab, kemudian di bidang e-commerce fashion muslimah. Adapun visinya yaitu menjadi pelopor fashion muslimah global yang halal dan syar'i. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi pemasaran halal yang dapat digunakan. Jadi yang pertama itu ada teknik pemasaran, di mana yang pertama ada influencer halal. Dia menggandeng tokoh seperti Oki Setiana Dewi dan artis hijrah. Kemudian yang kedua ada storytelling Islami, di mana dia konten edukatifnya tentang hijrah, inspirasi berpakaian syar'i, dan kisah muslimah sukses. Kemudian ada edu marketing. Dia menyisipkan nilai Islam dalam konten Instagram, seperti YouTube dan artikel blog. Nah, selanjutnya yang kedua ada kepatuhan terhadap syariah, di mana pertama itu produk yang dijual mengikuti standar busana muslimah atau syar'i. Kemudian yang kedua ada tidak menampilkan model berpakaian ketat, terbuka atau berpose tidak pantas. Nah, kemudian yang ketiga ada transaksi bebas dari unsur riba dan penipuan. Iklan tidak berisi garar, najasi atau konten provokatif. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir ada pengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Nah, di mana konsumen muslimah itu merasa lebih percaya dan nyaman. Kemudian membangun komunitas hijrah dan muslimah berdaya. Dan yang terakhir konsisten dengan identitas nilai Islam atau membentuk emotional branding. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman kelompok saya. Baik, saya akan menjelaskan materi yang tentang keunggulan dan tantangan dalam pemasaran syariah. Baik, adapun keunggulannya yang pertama yaitu niche market yang besar atau bisa disebut muslimah berhijab. Yang kedua yaitu loyalitas tinggi karena berbasis nilai. Yang ketiga yaitu mudah mendapatkan dukungan komunitas dan tokoh agama. Baik, adapun tantangan dalam pemasaran syariah yang pertama yaitu harus selektif memilih konten promosi atau tidak boleh melanggar syariat. Yang kedua yaitu tantangan bersaing dengan brand mainstream yang lebih agresif. Yang ketiga yaitu perlu edukasi pasar secara terus-menerus. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman kelompok saya dari pemateri sebelumnya. Jadi pada slide ini saya akan membaca kesimpulan dan rekomendasi. Adapun kesimpulan dari pembahasan ini, Hijab berhasil menerapkan strategi pemasaran halal dengan menjaga nilai syariah dalam semua aspek pemasaran, mulai dari produk, promosi, hingga komunikasi dengan pelanggan. Nah, adapun rekomendasi dari pembahasan startup ini, yang pertama itu ada perluasan jangkauan ke komunitas muslim luar negeri, tingkatan edukasi melalui webinar atau konten dakwah fashion, tetap jaga konsistensi branding syariah di tengah kompetisi pasar. Baik, itulah tadi mungkin kurang lebih
kesimpulan dan rekomendasi dari pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.